Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang SKP, sasaran kinerja pegawai ASN untuk format yang terbaru. Ya, meskipun saat ini kita sudah di bulan Juni tahun 2022, tapi ternyata masih banyak request ya, permintaan dari teman-teman, dari sahabat-sahabat Masdin Media yang disampaikan secara langsung di channel Masdin Media maupun melalui Japri saya untuk sedikit memberikan ulasan tentang bagaimana membuat rencana kegiatan di SKP dengan format yang terbaru. Baik, kali ini saya akan mengulas kembali bagaimana kita mengisi rencana atau rancangan kegiatan selama 1 tahun ke depan di laman master.bkd.jatimprof.go.id. Sebelumnya, bagi sahabat Masdin Media yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian like, sampaikan ada pertanyaan ataupun request di kolom komentar. Dan jika informasi ini bermanfaat, silakan boleh di-share sebanyak-banyaknya. Oke, sip, kita akan coba membahasnya. Kita akses dulu laman master.bkd.jatimprof.go.id. Kebetulan saya sudah login. Ini di halaman utamanya. Kemudian kita bisa masuk ke menu SKP. Ya, jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, saya sudah melakukan proses dari awal sampai dengan akan mengirimkan buku kerja, ya, buku kerja yang setiap bulannya. Ya, berhubung ada request ulasan yang seperti ini, maka nanti saya akan coba untuk turun status supaya semua fitur-fitur yang ada di laman ini bisa saya ulas lebih detail, begitu ya. Nah, untuk informasi sebelum saya nanti melakukan turun status, jadi menu-menu yang ada di laman master.bkd.jatimprof.go.id ini ada sedikit perubahan. Ini menyesuaikan dengan aturan-aturan yang terbaru terkait dengan SKP ASN. Nah, untuk yang pertama, setting tahun SKP ini masih sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kita harus memilih tahun saat ini ya. Saat ini adalah tahun 2022, jadi kita pilih dan kita save. Ingat, sebelum melakukan ini, setiap ASN harus sudah melaporkan dengan cara mengupload SKP tahun 2021 ke master.bkd.jatimprof.go.id di menu master data. Ya, jadi di home yang sebelah sini yang ini ya, master data ASN ini harus diupload di menu SKP. Ingat, untuk tahun 2021 ada dua macam SKP, format lama dan format baru. Jadi diupload dua-duanya dan harus diaktifkan salah satunya. Yang diaktifkan adalah yang format terbaru. Baik, kalau itu sudah dilakukan, baru kita bisa masuk ke SKP tahun 2022. Oke, jadi ini ya, di setting, pastikan tahun 2022, kemudian diklik save. Selanjutnya, di menu informasi SKP. Informasi SKP ini juga salah satu poin penting pertama yang harus kita siapkan. Saya akan coba klik edit untuk lebih detailnya, begitu ya. Ya, jadi yang pertama, tahun sudah terpilih 2022. Kesesuaian jabatan dan kinerja ini kita pilih ya, untuk yang sudah sesuai ya. Bagi yang belum sesuai, silakan disesuaikan di menu master data ASN, harus disesuaikan dulu. Kemudian nama jabatan fungsional ini silakan dipilih sesuai dengan golongan saat ini. Untuk teman-teman P3K yang baru masuk di tahun 2022 ini, biasanya itu tertulisnya di SK adalah golongan 3A. Jadi caranya seperti ini, diklik select, kemudian cari guru ya. Kali ini saya khusus membahas tentang guru. Klik tanda plusnya, kemudian pilih golongannya sesuai dengan yang ada di SK. Kalau teman-teman P3K berarti pilih yang ini, 3A. Seperti ini, kemudian diklik di luar. Ya. Kalau yang saya kan 3C, berarti diklik ini, dan diklik di luar. Begitu ya. Jadi pastikan ini sudah terpilih.
ya, pastikan sudah terpilih. Kemudian status informasi SKP ini awal tahun. Kemudian model SKP-nya jangan sampai salah pilih yang ini, yang nomor 2, SKP JAJF ya. Kemudian untuk periode penilaiannya nanti adalah antara rentang tanggal 1 Januari 2022 sampai 30 Desember 2022. Nah, untuk yang ini pejabat penilai kinerja ini adalah kepala sekolah ya bagi ASN yang bekerja di unit kerjanya adalah sekolah, maka di sini pejabat penilainya adalah kepala sekolah. Jangan lupa di sini bisa diklik pencarian ya, pencarian berdasarkan nama boleh, berdasarkan NIP boleh. Yang paling aman adalah berdasarkan NIP ya, karena nama bisa jadi sama ya antara 1 atau 2 orang, tapi kalau NIP pasti unik, artinya pasti berbeda. Kemudian untuk yang berikutnya, atasan pejabat penilai kinerja ini atasan langsungnya kepala sekolah kita. Oke, kalau sudah diklik save. Oh ya, jangan lupa tadi diaktifkan ya, setelah disimpan jangan lupa kolom aktifnya ini dipastikan sudah berubah menjadi Y. Caranya diklik tanda pensilnya ini. Ini untuk mengaktifkan ya. Jadi kalau sudah Y berarti sudah oke. Nah, kita lanjut ke menu SKP. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu, saya saat ini statusnya itu sudah setuju, sudah disetujui oleh atasan langsung saya. Sudah saya laporkan dan sudah disetujui. Saya untuk tahun ini ada 4 rencana kinerja yang saya lakukan. Agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu untuk format SKP yang terbaru ini, nggak sama seperti di tahun-tahun sebelumnya yang sudah pernah saya bahas. Jadi nanti untuk khusus ASN guru ya, untuk kolom yang pertama rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi itu pasti seperti ini ya Bapak Ibu. Tercapainya pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan. Oke, selanjutnya untuk yang rencana hasil kerja ini baru menyesuaikan tiap-tiap individu ASN ini bisa jadi berbeda antara 1 dan 2 orang atau 1 dengan yang lainnya bisa beda. Contoh kalau saya ini ada 4 ya, ada 4 tapi ada ini 2 ini sama, 1 dan 2-nya sama, 3 dan 4-nya sama. Ya. Bisa jadi nanti Bapak Ibu yang lain bisa berbeda. Nah, contohnya saat ini yang saya rencanakan adalah yang berkaitan tentang ini, terlaksananya pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tertentu. Untuk rencana hasil kerja yang ini adalah yang berkaitan dengan tugas utama kita sebagai guru, yaitu mengajar. Kemudian yang berkaitan dengan tugas tertentu, yaitu tugas tambahan. Indikator kinerja individunya saya mempunyai 2 item yang berbeda. Yang pertama adalah ini, jumlah laporan pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi yang pertama ini fokusnya ada di proses pembelajaran kita sebagai guru. Ya, berarti ini yang baris nomor 1 nih pasti semua guru pasti sama. Ada poin ini. Oke. Nah, untuk yang poin kedua, jumlah laporan pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas sekolah atau madrasah. Ini yang berkaitan dengan tugas tambahan. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai tugas tambahan selain mengajar, yang diakui angka kreditnya ya, biasanya antara lain wakil kepala sekolah, kemudian wali kelas, kemudian kepala laboratorium, kemudian kepala kompetensi keahlian dan lain-lain yang ada angka kreditnya. Itu silakan nanti dimasukkan yang kategori yang ini. Oke. Nah, targetnya nanti selama 1 tahun adalah 1 laporan. Nah, ini untuk 2 poin pertama. Untuk kegiatan atau rencana kegiatan saya selama 1 tahun. Ada karena saya selain mengajar juga sebagai wali kelas, misalnya gitu ya. Nah, berikutnya untuk yang poin ketiga ini yang fokusnya adalah tentang ini Bapak Ibu. Terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, PKB itu sendiri kan seperti kita ketahui ada 3 unsur, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Ada PD, PI, dan KI. Kebetulan saya yang PKB ini ada 2. Dengan item detailnya adalah yang pertama yang saya masukkan
pengembangan diri, PD-nya. Dan yang kedua adalah publikasi ilmiah, PI-nya. Nah, kenapa yang KI-nya nggak saya masukkan? Karena saya merasa di tahun ini saya nggak merencanakan kegiatan itu. Ya, bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan kegiatan itu, silahkan, dipersilakan untuk menambahkan satu baris lagi dengan rencana hasil kerjanya sama, PKB, cuman untuk IKI-nya, indikator kinerja individunya, nanti yang karya inovatif. Begitu ya. Nah, ini punya saya yang sudah disetujui Bapak Ibu. Makanya di sini saya tidak menemukan tombol menambahkan lagi unsur-unsur yang bisa saya masukkan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk membantu Bapak Ibu memahami prosesnya, ya, proses entry-nya, saya akan coba untuk turun status. Oke ya. Baik, saya sudah melakukan turun status ya. Jadi ke fasilitator ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika menemukan kendala berkaitan dengan rencana kinerja, ini bisa menghubungi fasilitator di masing-masing unit kerja untuk bisa melakukan turun status. Oke. Kita akan masuk ke menu SKP lagi. Kita lihat di SKP saya sekarang. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada dua tombol ya, kinerja utama dan kinerja tambahan. Baik, saya akan coba untuk memproses bagaimana menambahkan kinerja utama pada rencana kinerja kita selama 1 tahun. Misal ya, ini sudah ada 4 baris, saya akan menambahkan satu lagi, misalnya unsur PKB yang kategori karya inovatif. Untuk menambahkan kinerja utama, kita klik tanda plus, kinerja utama. Baik, kita klik titik 3 di sini. Nah, selanjutnya akan muncul pop-up seperti ini. Bapak Ibu untuk menentukan rencana kinerja yang sesuai dengan guru. Jadi Bapak Ibu cukup gunakan dua kata kuncinya saja ya. Terlaksananya pembelajaran dan terlaksananya pengembangan untuk melakukan pencarian biar nggak terlalu susah karena ini jumlah barisnya luar biasa banyak ya. Jadi silakan dicari berdasarkan ini kata kuncinya. Terlaksananya pembelajaran tadi yang berkaitan dengan tugas mengajar atau tugas membimbing, misalnya kalau guru BK, dan tugas tambahan sebagai guru, misalnya sebagai wakil, sebagai wali kelas, sebagai kepala lab, kepala bengkel, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang ini, terlaksananya pengembangan, ini kalau kita cari, nah ini kita juga bisa melihat ini ruang lingkupnya Dinas Pendidikan. Nah, yang bagian atas ini kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Nah, ini yang PKB terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini ada 3 baris yang di dalamnya ada 3 unsur tadi yang saya sebutkan, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, jadi kalau misalnya saya ingin menambahkan yang karya inovatif, maka saya pilih yang ini. Saya klik. Nah, seperti ini, maka dia otomatis akan masuk. Ya. Jadi silakan diklik, langsung masuk. Aspeknya kuantitas, nanti otomatis IG-nya adalah jumlah karya inovatif. Nah, ini targetnya berapa, satuannya adalah inovasi. Ya, ini secara otomatis ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita pilih yang lain, maka satuannya juga akan otomatis berubah. Contoh ya, saya akan coba cari yang terlaksananya, coba pengembangan tapi yang diklat ya, yang diklat itu pengembangan diri yang ini. Nah, ini satuannya laporan, ini satuannya inovasi. Jadi ini sudah ditentukan ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengubahnya secara manual ya, ada satuannya tersendiri. Oke, jadi ini bisa saya rubah, klik. Nah, sudah berubah menjadi satu buah laporan termasuk ini. Oke ya, ini saya ubah lagi, saya klik lagi, saya tulis lagi, saya searching pelaksananya pembelajaran atau pengembangan ya, pengembangan misalnya. Saya akan menambahkan karya inovatif, klik. Nah, seperti ini, kita klik save, kita klik OK.
Kita tunggu sebentar. Nah, maka baris rencana kinerja saya selama 1 tahun akan sejumlah ini, ada 5 baris ya, ada 5 baris, antara lain tugas pembelajaran karena saya adalah sebagai guru. Untuk guru BK tadi tugas pembimbingan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tugas lain yang relevan, ini karena saya sebagai wali kelas. Kemudian yang ini adalah pelaksanaan pengembangan diri untuk diklat, workshop ya. Kemudian seminar dan lain-lain itu masuk di sini. Kemudian pelaksanaan publikasi ilmiah. Nah, ini berkaitan dengan publikasi ilmiah, membuat buku, membuat jurnal, artikel, PTK dan lain-lain. Kemudian berkaitan dengan karya inovatif ya, karya inovatif misalnya membuat alat peraga, membuat sistem aplikasi dan lain sebagainya, itu masuk yang ini. Nah, jika sudah maka kita klik kirim ke atasan langsung. Kalau saya karena tadi sudah melakukan turun status, maka munculnya revisi begitu ya. Nah, kita klik revisi atau klik kirim atasan langsung. Nanti setelahnya atasan langsung kita akan melakukan proses verifikasi, melihat dulu, jika sudah maka akan disetujui. Baik, setelah ini akan saya melakukan proses konfirmasi ke atasan langsung saya untuk bisa dilakukan proses persetujuan. Baik, ini akan saya skip. Baik, setelah saya melakukan konfirmasi ke atasan langsung dan sudah dilakukan proses persetujuan, ini bisa kita lihat ya, saat ini masih statusnya BV, belum verifikasi. Maka jika sudah disetujui oleh atasan langsung, maka statusnya akan berubah menjadi seperti ini, setuju ya, begitu. Jadi sudah disetujui dan sudah tidak ada lagi tombol yang bisa kita klik untuk menambahkan kinerja, baik kinerja utama maupun tambahan. Nah, jika ini sudah beres, sudah selesai, maka selanjutnya kita bisa beralih ke rencana aksi. Ya. Di rencana aksi ini tadi sekaligus sudah saya lakukan proses turun status ya. Jadi untuk rencana aksi saya ini sekarang statusnya adalah BV, belum verifikasi. Maka di sini saya bisa melakukan ini, menambahkan unsur utama ataupun unsur limpahan. Nah, rencana hasil kerja ini hanya akan muncul sesuai dengan yang kita entrykan pada menu SKP. Ya, SKP saya tadi ada 2 kelompok, yaitu tugas kelompok yang ini terlaksananya pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tertentu, dan kelompok pengembangan keprofesian berkelanjutan. Hanya ada 2 kelompok. Nah, dari 2 kelompok tadi bisa saya pecah menjadi 7 rencana aksi, ya, 7 detail rencana aksi saya. Ini tentang mengajar, tugas mengajar. Ini tugas sebagai pengawas penilaian setiap akhir semester. Kemudian ini tugas tambahan sebagai wali kelas. Dan ini PKB pertama, PD, pengembangan diri, mengikuti diklat. Kemudian berikutnya ini PKB yang berkaitan dengan PI, publikasi ilmiah. Ini juga publikasi ilmiah. Dan ini yang termasuk kategori KKG ya, kegiatan kolektif guru. Nah, kemudian untuk cara mengisinya, untuk kolom-kolomnya saya kira ini hampir sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kalau untuk tugas mengajar, satuannya ini kuantitasnya 1, satuannya laporan, kualitasnya nanti tetap 100% ya, karena kita rencanakan begitu. Waktunya 12 bulan ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ini pengawas, ini 2 laporan 2 bulan karena kita lakukan 2 kali selama 1 tahun, ada di semester ganjil dan semester genap. Kemudian ini tugas tambahan sebagai wali kelas, ini 1 laporan include di pelaporan PKG, maka waktunya 12 bulan. Kemudian diklat saya rencanakan 4 kali, maka satuannya 4 sertifikat dan waktunya 4 bulan. Kemudian untuk membuat buku,
saya rencanakan ada satu buku, maka saya selesaikan dalam 1 bulan. Maksudnya bukunya itu sudah siap, ready-nya itu di bulan apa. Nah, itu berarti nanti kita upload ke buku kerjanya itu di bulan tersebut. Ya. Kemudian membuat artikel sama, saya 1 artikel dan 1 bulan waktunya. Kemudian untuk KKG ini, kolektif guru, ini saya membuat 2 dan di 2 bulan. Ya, ada 2 laporan yang nanti kita sampaikan di buku kerja yang kita laporkan ke atasan langsung dan kita kirim ke BKD. Nah, untuk cara pengisiannya, ini akan saya contohkan. Ya, misal ya, saya masukkan unsur utama. Nah, kita tunggu. Kita lihat sebagai yang fungsional ya. Ini bagi teman-teman yang P3K, jika belum muncul pilihan fungsional, maka perlu disesuaikan pilihan sebagai pejabat atau ASN fungsionalnya di fasilitator. Ya, jadi jika masih ada yang belum muncul pilihan fungsionalnya, silakan disesuaikan oleh fasilitator tiap unit kerja. Ya, silakan dihubungi. Nah, kalau sudah, ini silakan dipilih fungsional. Nah, ini kita bisa pilih, ya, bisa kita lihat. Saya di menu SKP tadi hanya menentukan 2 kelompok besar ini. Ya, terlaksananya pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tertentu dan PKB. Nah, makanya munculnya cuma 2 ini saja, begitu ya. Misalnya saya mau menambahkan apa ya misalnya. Saya contohkan aja diklat ya, diklat yang di atas 80 jam. Nah, di atas ya tadi yang satu angka kredit. Coba saya tambahkan ini. Kemudian untuk tugas jabatannya saya klik titik 3. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ini hampir sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya langsung aja diketik ini diklat. Diklat misalnya. Nah, ini akan ada banyak pilihan. Nanti akan berbeda angka kreditnya dan WPT-nya. Jadi setiap poin atau item ini mempunyai angka kredit dan WPT yang berbeda-beda. Ya. Ingat bahwa untuk setiap ASN WPT-nya minimal 75.000 menit ya, 75.000 menit. Makanya silakan ditentukan rencana aksinya selama 1 tahun itu tidak boleh kurang dari 75.000 menit. Nah, contoh, ini yang punya saya tadi sampai 80 jam, angka kreditnya 1. Saya akan menambahkan yang di atas 80. Berarti saya pilih yang ini. 81 sampai dengan 180 jam ini angka kreditnya 2 dan WPT-nya 6.000. Satuannya nanti sertifikat. Nah, berarti tinggal diklik aja. Klik. Nah, sepertinya akan masuk. Nah, kuantitasnya ini yang baru kita tulis. Kuantitasnya nanti diklatnya ini berapa kali? Misalnya 1 kali. Nah, kualitasnya pastikan 100% ya, karena ini kan masih rencana aksi. Ya, rencana itu target. Nah, kemudian waktunya, karena ini diklat yang selesai sekaligus setelah kegiatan itu selesai, maka silakan disesuaikan kuantitasnya. Kalau 1 berarti ya 1 bulan. Nah, seperti ini, kemudian kita klik save. Kita klik OK. Ya, sudah berhasil, input data berhasil ya. Nah, sekarang ada 8 baris. Ya, tadi kan 7 ya. Nah, yang terakhir ini saya menambahkan diklat yang waktunya antara 81 sampai 180 jam. Angka kreditnya 2, 1 sertifikat, 1 bulan, WPT-nya 6.000. Nah, ini Bapak Ibu, WPT minimal adalah 75.000 menit ya. Nah, sedangkan total WPT yang saya rencanakan adalah 97,140 menit. Jadi melebihi 100% ya. Kemudian total angka kredit nanti yang saya dapatkan selama 1 tahun, jika sudah terlaksana semua maka sebesar ini 32,38. Nah, itu
Nah, begitu seterusnya. Jika ada beberapa poin yang ternyata kok nggak jadi misalnya ya, Bapak Ibu nggak jadi melaksanakan atau merencanakan itu, boleh dihapus. Caranya cukup klik tanda delete. Ya, seperti ini, saya nggak jadi misalnya, saya klik hapus. Coba kita lihat ya, YPT saya 97.140. Ketika ini saya hapus, mestinya nanti akan berkurang. Ya, 97 saya hapus. Ya, berhasil. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang berubah menjadi 91,140. Berkurang 6.000 menit. Ya, 6.000 menit. Nah, ini masih melebihi batas minimal ya. 121,52%. Nah, jadi sudah oke. Selanjutnya kita bisa kirim ke atasan langsung karena saya sudah turun status, munculnya revisi ya Bapak Ibu. Kita klik kirim atau kita klik revisi. Nah, sudah seperti ini maka selanjutnya silakan Bapak Ibu konfirmasi ke atasan langsung untuk bisa dilakukan verifikasi dan persetujuan gitu ya. Baik, akan saya skip lagi untuk proses persetujuannya. Baik, setelah melakukan konfirmasi dan dilakukan proses persetujuan, maka status yang awalnya BV seperti ini, jika kita klik lagi atau kita klik refresh atau reload, maka statusnya akan berubah menjadi setuju, seperti ini ya. Jadi sudah disetujui, seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke menu breakdown rencana aksi. Nah, ini hampir sama di SKP di tahun-tahun sebelumnya. Ini nanti kita menentukan kira-kira rencana aksi yang tadi kita buat itu kita realisasi di bulan-bulan apa saja. Itu fungsinya dari breakdown ya. Contoh misalnya ini untuk tugas mengajar ini karena satu laporan dan durasi waktunya adalah 12 bulan, maka ini nanti kita harus memecah kuantitas laporan ini akan direalisasi sebanyak berapa di setiap bulannya. Maka artinya di sini nanti 1 dibagi 12 bulan. Ya, artinya apa? Artinya laporan dari bulan Januari sampai bulan Desember ketika dikumpulkan itu bernilai 1 laporan, yaitu laporan PKG. Nah, kalau yang lain misalnya ini 2 laporan 2 bulan. Nah, ini untuk kegiatan sebagai pengawas, maka nanti pada bulan-bulan ini yang ada di breakdown ini, itu nanti kita melakukan proses kirim buku kerja ke BKD dan atasan langsung. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya buka misalnya untuk tugas mengajar. Ya, ini saya klik. Oke, sudah muncul. Nah, ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Untuk tugas mengajar ini sudah saya breakdown di 12 bulan dengan pembagian yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi di bulan Januari, Februari, Maret, April ini saya isikan nilainya 0,1. Jadi sudah saya anggap 0,1 semua. Khusus untuk yang bulan Mei, Juni dan November, Desember ini saya berikan nilai yang lebih kecil dengan asumsi pada bulan-bulan tersebut kegiatan pembelajaran sudah tidak begitu efektif ya, ada kegiatan ujian dan lain sebagainya. Makanya untuk bulan Mei, Juni dan November, Desember ini diberikan nilai 0,05. Ini kalau dijumlahkan 4 bulan ini berarti 0,2 ya, 0,2. Nah, begitu. Jadi untuk yang 8 ini, nah ini berarti 0,8 ya, 8 bulan kan yang nilainya 0,1. Jadi kalau di total nanti menjadi 1. Nah, begitu. Ini untuk sebenarnya angka-angka ini nanti akan berpengaruh pada saat kita melakukan proses pelaporan atau kirim buku kerja ke atasan langsung maupun ke BKD. Karena di setiap bulan yang seperti ini misalnya 0,1 untuk bulan Januari, ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa item sesuai dengan kinerja kita. Karena kita harus melaporkan kegiatan pembelajaran ini
secara detail ya. Misalnya nanti akan saya tunjukkan nanti. Saya akan melaporkan sebanyak 4 kegiatan. Asumsinya adalah 4 kegiatan ini mewakili kegiatan mengajar saya setiap minggunya. Jadi misalnya minggu pertama saya laporkan kegiatan A dengan materi X misalnya. Nah, itu nanti minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat juga sama. Nah, dari situ 0,1 ini harus saya bagi menjadi 4. Ya, itu nanti ada hitung-hitungannya seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk sementara sampai sini dulu. Jadi, untuk 8 bulan saya kasih nilai 0,1. Khusus yang 4 bulan ini saya kasih nilai 0,05 dengan asumsi dari 4 bulan ini kegiatan pembelajaran sudah tidak begitu efektif. Nah, begini kita lakukan semuanya di setiap rencana aksi ya, di menu breakdown ini tadi. Jadi breakdownnya kalau yang 12 bulan tadi seperti itu. Kalau yang 1 bulan atau 2 bulan ini insya Allah akan lebih mudah ya. Akan lebih mudah, misal diklat misalnya gitu. Diklat ini saya mengikuti 4 diklat ya, maka satunya 4 sertifikat di 4 bulan. Maka silakan tentukan bulan apa saja, diisi nilai 1, 1, 1, 1, yang lain diisi 0 ya. Di bulan apa saja silakan ditentukan. Misalnya dilakukan di bulan Maret, maka bulan Maretnya diberikan nilai angka 1. Ada lagi bulan November, ada lagi bulan Desember, dan seterusnya. Sebanyak 4 bulan yang bernilai 1, yang lain dikasih nilai 0. Demikian juga untuk buku misalnya. Nah, buku ini 1 buku diselesaikan di 1 bulan. Maka tulis saja di misalnya untuk antisipasi di akhir tahun, maka taruh di bulan Desember nilainya 1, yang lain 0. Nah, begitu seterusnya. Jika sudah semua, tinggal diklik ke atasan langsung, kirim ke atasan langsung atau revisi. Karena saya sudah pernah mengirimkan, tapi turun status. Nah, ini statusnya BV. Saya akan klik revisi. Selanjutnya, saya akan konfirmasi ke atasan langsung untuk dilakukan proses verifikasi dan persetujuan. Begitu ya, saya skip. Nah, setelah proses verifikasi ke atasan langsung dan sudah dilakukan persetujuan, maka awalnya yang BV akan menjadi setuju ya mestinya. Nah, coba kita refresh. Nah, sudah menjadi setuju. Nah, selanjutnya untuk prestasi kerja ini sudah selesai kita lakukan. Nah, selanjutnya yang kita masuk ke kelompok realisasi bulanan. Ini yang kita perlu lakukan setiap bulan, yaitu melakukan upload, atau kalau dulu kan upload ya. Kalau sekarang sedikit berbeda, kita ketik atau kita entry kegiatan kita itu langsung di sistem di laman masterbkd.jatimprof.go.id. Jadi nggak pakai ngupload file PDF Bapak Ibu ya. Jadi tinggal kita entrykan ke sistem aja. Oke, kita buka buku kerja. Nah, seperti ini, ya hampir sama seperti tahun sebelumnya. Kita pilih bulannya, kita klik cari, kita pilih Januari ya misalnya. Nah, ini saya sudah memberikan contoh ya, satu contoh ini, laksanakan proses pembelajaran ya, dan tugas sebagai wali kelas. Ini di bulan ini kegiatan saya ini sudah saya lakukan atau akan saya lakukan di bulan Januari. Nah, oleh karena itu, untuk prosesnya, Bapak Ibu nanti cukup lakukan klik ini, ada tanda isi buku kerja di setiap item yang ada. Jadi wajib diisi semua dulu, baru nanti kita beralih ke prestasi kerja untuk mengirimkan ke atasan langsung. Begitu alurnya ya. Jadi kita isi dulu contoh untuk yang tugas mengajar. Kita klik, nah nanti akan membuka tab baru ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal menentukan saja kira-kira item kinerjanya apa saja yang berkaitan dengan tugas mengajar. Nah, contoh ini saya sudah mengisi di minggu pertama, kedua, dan ketiga. Ini saya buat di setiap hari Senin ya. Maka disesuaikan aja Bapak Ibu. Kalau misalnya di hari Senin itu ada tanggal merah misalnya, ya jangan diisikan ya.
disesuaikan di awal minggu, misal ini sebagai guru ya, maka saya isi, coba saya klik edit. Jadi isiannya nanti seperti ini. Kegiatannya adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Nah, ini sudah. Kemudian tanggalnya ini yang kita harus isi sendiri. Ya, nanti Bapak Ibu menentukan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, detail kegiatan ini yang baru Bapak Ibu ketik. Misalnya saya, pembahasan awal kegiatan dan diskusi terkait pembelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 semester ke-6 tahun pelajaran 2021-2022 di setiap kelas. Karena asumsinya kegiatan ini saya lakukan di minggu pertama di bulan Januari, yaitu minggu-minggu awal semester ke-6. Ya. Kemudian kuantitasnya ini yang tadi yang saya sampaikan, ya, dihitung. Kalau nilainya tadi 0,1, kemudian detail kegiatannya ada 4, maka 0,1 dibagi 4. Maka nilainya adalah 0,025. Nah, kemudian kualitasnya silakan diisikan. Ini anggapan kita apakah bisa tercapai berapa kualitasnya, silakan diisi. Menurut saya 85 ini adalah nilai standar ya, nilai standar. Jadi silakan diisi 85 sesuai dengan saya. Untuk biaya 0 ya, biaya karena ini kaitannya dengan kegiatan yang memang dibutuhkan biaya, ini baru diberikan nilai. Kalau nggak dibutuhkan berarti cukup 0. Ya. Nah seperti ini. Jadi yang paling penting adalah tanggal, detail kegiatan, dan ini Bapak Ibu. Kuantitas ini sangat penting karena nanti kalau nggak sesuai, nanti akan muncul nilai yang sangat besar atau nggak sesuai, error ya. Jadi ini silakan dihitung dulu, diasumsikan untuk kegiatan mengajar ini Bapak Ibu melaporkan sebanyak berapa kali. Kalau 4 kali berarti kuantitas laporannya kan 0,1 tadi ya, 0,1 dibagi 4. Nanti akan ketemu nilai ini. Ya. Ini kemudian kita save kalau mau menyimpan, save. Nah, ini kalau kualitas dan biaya ini sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita perhatikan punya saya. Nah, ini kan. Ini sementara ini laporan kan ini ya. Angka kreditnya ini adalah target ya. Istilahnya ini target. Angka kreditnya 2,025, laporannya adalah 0,1. Ini target Bapak Ibu. Target pada bulan Januari untuk rencana aksi ini. Dan realisasinya adalah di sini. Saya baru mengisikan 1, 2, 3. Dan masing-masingnya angka kreditnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Totalnya masih 1,5. 1,5. Nah, ini untuk kuantitasnya, ini yang saya maksudkan tadi masih 0,075, belum 0,1. Nah, karena asumsi saya untuk rencana aksi yang ini akan saya realisasikan, saya laporkan realisasinya itu sebanyak 4 kali, yaitu setiap minggu. Setiap minggu. Maka ini contoh ya, yang minggu pertama kan tadi tentang pembahasan awal kegiatan. Untuk minggu kedua ini melaksanakan pembelajaran simulasi dan komunikasi digital semester ke-6 tahun ini dengan materi, nah ini logika dan algoritma komputer pertemuan 1. Ini logika dan algoritma komputer pertemuan kedua. Ini untuk minggu berikutnya. Kalau minggu yang berikutnya kalau ada materi yang berbeda, silakan dituliskan materi yang berbeda sampai 4 kali sehingga kuantitas yang di sini sejumlah 0,1 ya, sama dengan target. Kalau ada kesenjangan seperti ini, maka nanti nilainya bisa kecil. Nah, begitu ya. Tapi kalau melebihi, misalnya ini melebihi 0,1, justru itu juga akan salah karena nilai akan sangat besar untuk item yang ini. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi untuk perbedaan di SKP yang terbaru itu adalah ini ya. Kita harus menghitung secara manual, kita melakukan realisasi berapa kali. Kalau 4 kali, maka ini dibagi 4. Kalau 5 kali misalnya, ya berarti ini
dibagi 5. Ya, nanti akan kita masukkan ke kuantitasnya. Kalau angka kredit ini akan menyesuaikan, ya, menyesuaikan secara otomatis. Ya, ya kalau statusnya seperti ini dan seperti ini masih belum sesuai, maka jangan dulu dikirim. Ya, jangan dulu dikirim ke atasan langsung. Paskan dulu. Saya masih kurang 1 ya. Caranya menambahkan gimana? Kita klik tambah. Ya, menambahkan sampai 4. Jika sudah selesai 4, ya, ini baru di kegiatan pertama, rencana aksi yang pertama, yaitu tugas mengajar. Kita bisa klik yang di sini, yang tugas menjadi wali kelas. Ini juga sama. Kalau kita buka isi buku kerja, nanti akan membuka ini tab baru. Nah, ini saya sudah lengkap ini. Ini saya sudah mengisi 4 baris. Ya, akan saya tunjukkan. Jadi laporan atau rencana aksi kegiatan sebagai wali kelas ini saya juga melaporkan mingguan ya. Jadi setiap bulannya saya laporkan 4 kegiatan yang sama seperti ini. 4 kegiatan detail ya, detail kegiatan setiap minggu. Contoh, minggu yang pertama, memberikan informasi kepada seluruh siswa ini tentang ini kalau kita klik edit ya, itu sebenarnya saya nulisnya seperti ini. Memberikan informasi kepada seluruh siswa kelas 10 TP2 tentang 1. Informasi kegiatan semester, jadwal KPM semester genap, kegiatan pengembalian rapot, dan seterusnya. Kalau ada yang perlu disampaikan, silakan disampaikan. Kuantitasnya karena saya 0,1 dibagi 4, maka nilainya ketemu sekian setiap minggunya. Karena saya 4 minggu ya. Nah, oke, kita save. Kita coba kita back. Karena saya sudah save ya, nggak jadi ada perubahan, saya back aja. Nah, seperti ini 0,025, 0,025 4 kali, akhirnya ketemu 0,1. 0,1 ini sama dengan yang ada di sini. Maka ini sudah match, sudah cocok. Termasuk angka kreditnya kalau kita perhatikan akan sama itu akhirnya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalau diasumsikan kalau sudah lengkap ya, tugas mengajarnya sudah 4, tugas wali kelasnya sudah 4, maka kita selanjutnya untuk kirim ke atasan langsung itu harus masuk ke menu prestasi kerja. Nah, ini menu prestasi kerja, kita cari bulan Januari, kita klik tombol cari. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat rekapnya, Bapak Ibu ya. Contoh untuk yang tugas mengajar, kita klik. Ya. Jadi untuk tahun ini kita nggak perlu ngupload file PDF, tapi langsung dibuatkan oleh sistem seperti ini. Kita cukup ngetik datanya berupa teks. Nanti akan dibuatkan tabel yang seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian bawah, hormat saya ini harusnya berupa QR code. Ya, QR code, kode QR. Kalau muncul seperti ini berarti saya belum membuat token. Ya, saya belum membuat token. Cara untuk membuat token adalah klik tombol update di menu setting. Itu di sini Bapak Ibu. Di menu setting ini user. Nah, di sini aja, saya beralih ke sini aja. Klik setting user, ya. Nah, di sini silakan diklik langsung tombol update aja, tanpa mengganti password yang ada sekarang. Kalau Bapak Ibu mau mengganti passwordnya silakan, tapi kalau nggak mengganti pun nggak apa-apa. Ya, jadi langsung saya klik update. Nah, kalau sudah, seperti ini, sudah muncul QR code saya. Maka QR code ini nanti akan digunakan di setiap buku kerja yang akan kita kirim ke atasan langsung. Ini ya, coba saya klik lagi. Nah, kita lihat. Ya, maka QR code-nya ini sebagai pengganti tanda tangan digital. Jadi sekarang nggak perlu menggunakan tanda tangan berupa image ya, tapi berupa QR code. Nah, seperti ini. Kalau sudah sesuai, kalau ini kan belum sesuai ya, ini tadi saya masih kurang 1. Sekarang kita lihat yang
wali kelas mestinya sama, tapi yang ini sudah sesuai. Sudah ada 4 item detail kegiatan sehingga antara target dengan realisasi ini sama. Begitu ya. Nah, kalau sudah baru nanti kita kirim ke atasan langsung. Nah, ini silakan diklik. Nanti atasan langsung akan melakukan verifikasi. Jika sudah oke, maka disetujui. Jika sudah disetujui, maka Bapak Ibu bisa kirim prestasi kerjanya ke BKD. Ya, tinggal diklik Januari, cari. Nah, kebetulan karena saya masih belum hasil kerja belum dikirim ke BKD, maka dan belum disetujui ya, maka belum disetujui oleh kepala sekolah atau atasan langsung kita, maka statusnya masih draft dan di sini tidak ada tombol kirim ke BKD. Oke, jadi sampai di sini insya Allah sudah cukup. Bapak Ibu akan melakukan proses realisasi bulanannya seperti ini. Jadi dari buku kerja diisi ya setiap bulannya. Kalau tadi bulan Januari ya, ini saya tunjukkan. Kemudian di menu prestasi kerja itu Bapak Ibu cek hasil detail realisasi Bapak Ibu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, jika sudah dicek ternyata sudah sesuai, baru diklik tombol kirim ke atasan langsung. Setelah diverifikasi oleh atasan langsung, Bapak Ibu bisa kirim prestasi kerja ke BKD. Baik, begitu runtutan proses entry, proses perencanaan kinerja di SKP dengan format yang terbaru di laman master.bkd.jatimprof.go.id. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.